1956 itu memang kita masih dihadapkan dengan keadaan dan waspada. Kalau ini sudah jelas bisa diprediksi oleh banyak orang akan terjadi. Apa tujuan dari mandi kungkum dan seberapa penting jika orang Jawa selalu rutin melakukan tirakat mandi kungkum, dan tata cara mandi kungkum sendiri itu seperti apa? Begini, di depan saya sudah jelaskan bahwasannya mandi kungkum itu adalah merupakan satu lambang untuk mengingatkan jati diri kita agar bersih dari segala bala. 1 tahun sebelum suro pasti kita melakukan hal kesalahan, entah disengaja maupun tidak, maka wajiblah untuk kita bersihkan. Nah, tentang penting dan tidaknya itu nafsi-nafsi, tergantung dari orangnya. Tadi juga saya sampaikan, saya tuturkan bahwasanya mengapa mbah kita menyarankan untuk mandi kungkum. Dengan mandi kungkum ini konsentrasi kita hanya tertuju kepada Sang Maha Kuasa. Jika di rumah, jika di tanah lapang, itu mungkin akan ketemu dengan keramaian atau mendengar hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi dengan mandi kungkum, ketika rasa takut kita sudah hilang, pasti orang mandi kungkum pleng iku sing muncul dhisik apa rasa wedi. Wedi ku ana ula. Wedi ku nek kaline banjir, ya kan? Tapi ketika rasa takut itu sudah memuncak, yang tinggal apa? Penyerahan diri. Saku gek ben urip ora njaluk mati ya sak karsamu. Saya terlahir tidak meminta, tidak memilih. Jika harus kamu ambil, monggo ya Allah, monggo ya Rob. Nah, penyerahan inilah yang memusatkan pikiran kita kepada Sang Maha Pencipta. Lantas manfaat dan kegunaannya tidak lain adalah memperkokoh keimanan. Tata caranya seperti apa? Tata cara mandi kungkum pertama adalah niat, dan kedua kita dengan membaca doa yang ditujukan kepada Sang Maha Pencipta sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mandi kungkum di air tempuran. Ada yang salah satu doa yang orang Jawa diucap, Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun ngedusi raga sedulur 4-5 pancer kang lair bareng sedina, adus suci lahir batin saka kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu ya ada yang seperti itu. Ada juga yang hanya mengheningkan cipta dengan niat mensucikan diri dan berserah diri kepada Sang Kholik juga ada. Sampai berapa lama kita mandi kungkum? Kungkum itu diawali dari pukul 00 sampai pagi, sampai terdengar ayam berkokok. Mengapa 00? Yang mana 00 diartikan dalam kekosongan, dalam kehampaan, itu akan mendapatkan isi. Gitu. Jadi sesuatu yang kosong itu pasti ada isi. Itu harus di tempat terbuka atau bagaimana? Mandi kungkum di tempat terbuka, air tempuran.
Jadi di air tempuran itu lebih bagus. Kan ada juga nih orang Jawa itu tirakat pakai mandi 7 air, sumber air gitu nggak ada. Ada yang pakai mandi 7 sumber, itu juga ada. Bahkan mandi 7 sumber itu tidak hanya di bulan Suro, melainkan di ritual-ritual upacara adat Jawa digunakan. Misalnya mandi tingkepan, mandi calon penganten, itu kan air 7 sumber semua itu yang diambil. Itu tujuannya untuk apa? Dari Ya, air. lambang satu adalah lambang kebersihan untuk menikah, untuk pernikahan. Oke. Ibarat orang ini akan menghadapi niat yang suci, maka disucikan dulu raganya yang selama hidup ini mungkin mendapatkan banyak kesalahan, mengalami banyak cobaan, mengalami banyak rintangan. Dengan mandi air 7 sumber, niscaya segala bala itu akan sirna dengan air 7 sumber dan kembang setaman. Mengapa kembang setaman? Manusia hidup itu laksana tidak akan meninggalkan kembang. Lahir ning ngene dulure ya ana kembange, ya kan? Heeh. Nah, mandi juga begitu. Bunga itu merupakan pasemon atau perlambangnya kehidupan kita. Hidup, lahir, dewasa, dan mati. Prosesnya. Begitu pula dengan kembang, kuncup, mekar, dan layu. Dan orang Jawa tidak akan meninggalkan kembang 3 warna, diantaranya yang paling utama adalah mawar, kantil, kenongo. Gitu. Mawar melambangkan mawarno-warno lelakone ngurip. Sekolahe padha, jurusane. Lha ning bareng wis lulus dadine dhewe-dhewe. Ana sing dadi dokter, ana dadi tukang batu, ana dadi polisi, ana sing dadi tentara, ana sing nakal, ana sing brandal, gitu. Urip kuwi mawarna-warna, dilambangkan dengan bunga mawar. Lelakone wong urip kena ngono ya kena ngene. Terserah, hidup itu adalah pilihan bagi setiap umat. Allah tidak pernah menganjurkan umatnya kowe kudu dadi ngene, gak tahu. Hidup itu pilihan kamu, tapi resikonya tanggungin dhewe. Ngono. Kamu berani berbuat salah, kamu berani berbuat dosa, tanggungin itu gitu. Nah, bener betul? Nggih, leres. Kantil senajan mawarna-warna tataning panguripan, senajan to kena ngono, kena ngene panguripan mau, walaupun beraneka ragam, beraneka warna tata cara kehidupan, walaupun dengan kebebasan apapun pilihan kehidupan kamu, tapi kita harus tetap kantil karo sing duwe urip. Jika kamu gagal, maka tunduklah dan bersujudlah kepada Allah Ta'ala. Dan apabila kamu berhasil, tunduklah, sujudlah kepada Allah Ta'ala. Balik meneh, kantilo karo sing maha urip. Mengkaten, Mas. Terus nek mau kenongo tadi apa? Lah iya kena ngono, kena ngene. Kenongo, Heeh. kan ada juga Romo sesepuh itu juga ada tirakat makan bunga bunga. Nah itu sendiri apa jadi manfaat dari makan bunga itu sendiri? Yang dimaksudkan makan bunga, makan sarinya bunga, itu tidak makan di dahar kembange ora. Ngoten. Kita itu harus memaknai keharuman dari bunga itu sebagai keharuman diri kita,
sejelek-jelek manusia itu bermanfaatlah untuk yang lain. Ngoten Mas. Dadi arume asmamu ki mergo saka tumindakmu dhewe gitu. Jadi mau sanepan gitu. Lho ngoten. Nah ini masih kaitan nggih yang yang disebut niku nek prediksi nggih. Intine niku pesen hati-hati. Mangke setelah bulan Suro, setelah tahun baru Jawa ini badhe wonten kejadian alam sing tidak terduga. Bencana dengan niku pandangannya Romo pripun? Kalau saya sendiri, ya manusia itu mempunyai prediksi macam-macam nggih. Ya memang di bulan Suro ini kita waspada dan hati-hati. Sekali lagi waspada dan hati-hati. Kenapa? Kenapa begitu? Tahun ini, tahun Ehe dalam bilangan tahun 1956. 6 adalah hitungan Sat. Sat, nggih ya. Eka dwi tri catur panca sat sapta hasta nawa dasa. Ah ya ta? Ibune wing sat kan. Nah, sat belik-belik padha asat. Iwak-iwak padha delik. Artinya apa? Mungkin kita akan didera lagi dengan gelombang seretnya perekonomian. Entah dengan apa, dengan keadaan yang bagaimana. Namun kita tertolong dengan sat lan ponco yang artinya tertata. Ponco silo sempurna kan? Jadi meskipun keadaan kita itu agak tertatih-tatih masih bisa tertata atau tertanggulangi gitu. Lah songo kosongo pribadimu, pikiranmu, ragamu kosongno pasrahkan. Sumeleh pancen lakone kudu ngene, ora awake dhewe kok. Gitu. Terus siji, siapa yang mau tunggal? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di situ. Jadi apapun yang terjadi, monggo kita sering perbanyak berdoa pada saat ini. Maka di tahun 1956 itu memang kita masih dihadapkan dengan keadaan dan waspada. Kalau ini sudah jelas bisa diprediksi oleh banyak orang akan terjadi sedikit kerutan dalam bersilaturahmi, blok-blokan, pengkotak-kotakan. Apa mergo ono timbule karo Pilpres, salah satunya itu. Tapi sebenarnya tanpa itu pun memang seperti ini. Jangkane ya kaya ngono kuwi gitu loh. Sesuai dengan tahun gitu. Sesuai dengan ramalan tahun. Terkait dengan alam pripun? Ya itu tadi. Mengenai keadaan ekonomi itu kan bisa ditimbulkan dari mungkin karena terjadinya bencana sehingga panen gagal, kepanikan berkepanjangan juga lah itu salah satunya. Itu tadi sudah saya sebutkan, bila dijabarkan kan luas sekali. Sat artinya asating sumber, iwak padha ndelik. Lah iwak ki ya simbol kemakmuran toh Mas. Nggih. Iwak ki daging, iwak ki enak. Lah enake padha ndelik. Ya sawetara. Kita harus prihatin. Tapi insya Allah masih bisa tertata karena tertolong bilangan 5 tadi.